Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB ya. Kali ini saya mau jelaskan buat teman-teman semuanya, karena masih banyak itu teman-teman itu yang bingung ya. Ada yang mengalami telat bayar seperti dipinjam duit, seperti di atas, dibantu saku, habis itu 360 kredit juga banyak ya. Habis itu di ada pundi juga banyak di es pinjam, kredit pintar dan lain sebagainya. Pertanyaan mereka sih sebenarnya sudah pernah juga saya jawab buat teman-teman semuanya ya kan. Pertanyaannya adalah aman apa tidak bang kalau kita galbay gitu loh. Jadi gini buat teman-teman semuanya ya, daripada Anda menyibukkan diri mencari aman atau tidaknya ketika galbay, aman atau tidak kalau misalnya kita tidak mampu bayar gitu loh. Saya nggak tahu nih standar aman yang teman-teman maksud itu seperti apa, tapi di minggu-minggu kemarin saya sempat juga membuat videonya. Kalau memang standar amannya yang Anda maksud itu ada DC atau tidak, kita nggak mempermasalahkan soal ada DC atau tidak gitu loh. Ya harusnya teman-teman juga seperti itu gitu loh. Sekarang mau DC ada, mau DC tidak ada, ya persetan lah dengan hal itu ya kan. Yang penting hari ini bagaimana Anda memfokuskan diri untuk tidak terlalu tertumpu menakut-nakuti diri Anda dengan memikirkan soal galbay tadi. Anda memikirkan soal kapan DC datang ke rumah, daerah mana yang mau mereka datangi, telat berapa lama mereka mau datang ke rumah gitu. Itu kan membuat pemikiran Anda kacau gitu loh. Sebenarnya mau galbay dimanapun konsepnya aman. Bahkan saking amannya Anda galbay itu, OJK menerbitkan tuh aturannya. Dilarang menagih mempermalukan, dilarang menagih dengan ancaman, dilarang menagih dengan mengganggu, dilarang menagih dengan terus-menerus, dilarang menagih keluar dari konsumen. Berarti menandakan itu aman. Ya kan? Aman semuanya. Terus untuk mendukung atau memicu kita supaya lebih aman lagi, apa yang harus kita lakukan? Harusnya seperti itu gitu ya kan. Supaya lebih aman lagi, supaya pemikiran Anda tidak diganggu dengan hal-hal yang begana, hal yang begini, hal yang itu, hal yang ini gitu loh. Coba semuanya sepakat ya teman-teman semuanya yang mengalami telat bayar itu, coba sepakat, kompak semuanya, putus semua komunikasi yang terhubung. Ya, kan saya selalu sampaikan hal itu sama teman-teman semuanya. Kalau komunikasi ini tidak Anda putus, Anda membiarkan hal itu terus-menerus, yang terjadi apa? Anda akan dihantam habis-habisan oleh debt collector. Debt collector akan melakukan caci maki, hinaan terhadap diri Anda gitu loh. Sehingga apa? Inilah yang memicu ketidakamanan. Ketika Anda mendapat tekanan, ketika Anda mendapat ancaman, otomatis akan ada gangguan dalam diri Anda. Ya kan, Anda pasti akan berpikir, loh kok kayak gini. Contoh misalnya mereka bilangin, kami akan datang ke rumah. Kalau Anda tidak melakukan pembayaran, kita akan datang ke rumah atau data Anda akan kami limpahkan atau kami alihkan ke tim lapangan. Itu kan mengganggu pemikiran Anda. Ketika hal ini mengganggu pemikiran Anda, pemicunya dari mana? Karena chat WhatsApp tadi. Ya kan? Seandainya Anda tidak melihat lagi chat WhatsApp ini, Anda tidak melihat lagi telepon, Anda tidak melihat lagi ancaman-ancaman dari mereka yang mereka kirim, saya jamin 1000% aman semuanya. Ya, yang menjadikan Anda tidak aman itu adalah karena Anda membaca terus-menerus chat-chat yang mereka kirim. Sehingga terkadang saya perhatikan juga buat teman-teman semuanya ya, dari screenshot yang Anda kirimkan, dari bukti-bukti chat DC yang Anda kirimkan, itu banyak juga, dia gini juga teman-teman. Walaupun kita galbay pinjol, walaupun kita tidak mampu bayar pinjol, bukan berarti semua yang dikatakan debt collector itu adalah teroran. Ya, terkadang saya perhatikan screenshot yang Anda kirim itu adalah itu penagihan normal. Jadi kalau semuanya kita salahkan, berarti nggak ada lagi dong SOP mereka gitu loh. Tapi ada juga mereka yang melakukan penagihan itu dengan standar operasional mereka, sesuai dengan aturan mereka gitu. Ada, tapi karena kitanya sudah ketakutan duluan, seakan-akan apapun yang dikatakan debt collector itu adalah teroran. Itu menandakan kita nggak aman. Itu nggak boleh ya buat teman-teman semuanya. Jadi kita bedakan juga mana yang penagihan normal dan mana yang mengancam, mana yang mencaci maki, mana yang mereka hanya mengingatkan. Kan banyak juga itu mereka yang sesuai juga dengan SOP gitu loh. Jadi jangan diikuti dikirim juga semuanya gitu loh. Jadi kan ada kemarin yang saya balas, kalau ini kan penagihannya normal aja, karena dia bilangin, selamat siang Bu, kami dari aplikasi ini kami mengingatkan per hari ini Anda belum melakukan pembayaran di aplikasi ini. Ya kan? Kalau Anda tidak melakukan pembayaran, nanti akan bertambah dendanya. Nanti akan memberatkan Anda juga, dan nama Anda pun akan masuk ke dalam daftar hitam misalnya kan, atau nama Anda akan cacat. Itu kan benar gitu loh. Jadi kan penagihannya normal. Lain hal kalau misalnya, selamat siang, kalau Anda tidak melakukan pembayaran sampai jam sekian,
siap-siap aja, kami akan menghubungi kontak-kontak Anda dan kami akan mencari Anda kemanapun Anda berada dan kita akan skip tracing ke media sosial Anda. Tapi mereka tidak menyebutkan nama aplikasi, itu sah-sah aja. Ya, jadi buat teman-teman semuanya, jadi please, aman atau tidaknya Galobai itu sebenarnya tergantung dari pemikiran Anda. Dan apa yang membuat pemikiran Anda ini ketakutan, dan Anda basmilah pemicu-pemicu itu gitu loh. Kalau misalnya pemicunya adalah WhatsApp, pemicunya adalah telepon, putuslah semua komunikasi itu. Ya kan, kalau Anda tidak memutus komunikasinya, ya sudah siap-siap Anda akan dihancurkan, Anda akan ditekan habis-habisan. Oke? Mungkin dari saya cuma itu aja. Anda lanjutkan aja nonton video ini ya, biar Anda lebih paham lagi. Jadi sering-sering mendengar, pahami sampai habis. Yo, gimana tadi? Anda sudah nonton apa belum video yang saya update tadi tentang pesan-pesan buta yang selalu berkeliaran ketika Anda telat bayar atau tidak mampu bayar di pinjaman online? Ya begitulah kurang lebih ya kan, namanya pinjol. Ya mereka pasti mengucapkan ya seenak mereka aja, gimana caranya dia menguasai diri Anda supaya Anda ketakutan, supaya Anda kecemasan, dan begitu Anda ketakutan, ya mereka dengan mudah untuk melakukan penekanan habis-habisan terhadap diri Anda gitu loh ya. Oke, kali ini yang mau kita bahas adalah tentang kedatangan debt collector ke rumah. Ini dari pinjol ada pundi gitu loh ya. Di sini ada si debiturnya juga mengalami ketakutan, sama layaknya seperti tekanan yang dilakukan oleh Shopee, yang mana dia terjebak juga di Shopee di sini ya. Di sini lumayan banyak ini sebenarnya. Tempo lalu pun kita juga sudah membahas hal yang sama ya, tapi ya apa boleh buat ya kan, karena dia ini seakan-akan masih mendramatiskan hal-hal yang terjadi. Bahkan selain debt collector ada pundi datang ke rumah, debt collector ada pundi juga akan melakukan pemblacklistan atau daftar hitam terhadap nasabah yang macet bayar. Oke. Mungkin bisa dilihat dulu di sini, kita bacakan yang tentang khusus spesifik ada pundi aja ya. Mana tahu teman-teman semuanya juga mengalami telat bayar atau tidak mampu bayar di aplikasi ini. Oke. Data Anda masuk blacklist ada pundi. Sebelum dipersulit pengajuan pinjaman dimanapun, silahkan bayarkan sekarang tunggakan Anda. Terima kasih. Oke. Jadi nggak usah baper ya. Memang salah satu risiko ketika kita tidak mampu bayar pinjol itu ya, nama kita masuk ke dalam blacklist, nama kita masuk ke dalam fintech data center, nama kita masuk ke dalam fintech data pusat data fintech lending gitu. Jadi nggak usah terlalu khawatir yang berlebihan buat teman-teman semuanya. Ambil sisi positifnya aja. Sisi positifnya adalah dengan nama Anda masuk ke dalam data itu, dengan nama Anda masuk ke dalam daftar hitam atau pemblacklistan, dengan hal itu Anda dapat kedepannya terbebas dari dunia riba. Kedepannya Anda tidak perlu lagi bergantung dengan yang namanya hutang-hutang, dan kedepannya ada saatnya Anda memacu diri Anda untuk lebih giat lagi, lebih semangat lagi. Bagaimana caranya supaya Anda bisa untuk tidak bergantung sama sekali sama hutang-hutang ya. Habis itu lagi, bayarkan ada pundi sebelum akun di blacklist. Proses dan tindak tegas terkait kelalaian Anda kami tunggu 30 menit ke depan. Sudah dibayarkan. Ini debt collector aja ini, nggak usah terlalu baper juga ya buat teman-teman semuanya. Habis itu peringatan, jika sengaja mempersulit pembayaran ada pundi, data Anda akan masuk laporan ke Pusdapil OJK. Perbaikan data Anda sekarang, perbaiki data Anda sekarang. Oke. Itu yang pertama ya, yang dikirim oleh debt collector ada pundi, yang mana di sana mereka itu mengingatkan terjadinya pemblacklistan, nama kita akan tercatat sebagai nasabah yang bermasalah, nama kita akan masuk ke dalam pusat data fintech lending. Oke. Ini soal kedatangan DC ada pundi ke rumah. Jadi habis itu kita berganti lagi chatnya. Jika sengaja menghindar dan tidak bayar ada pundi, pastikan Anda siap menerima resiko atas sikap Anda. Kami jalankan SOP penagihan, ditunggu lunas hari ini. Jadi nggak usah terlalu baper juga ya. Mereka mau jalankan SOP penagihan juga nggak ada masalah ya kan. Justru itu baik. Kenapa mereka penting untuk menjalankan SOP penagihan? Supaya jangan terjadi tindakan yang namanya mengancam, mempermalukan, melakukan tindakan-tindakan yang jelas itu dilarang oleh. Dan habis itu di sini, sudah puas Anda mempermainkan ada pundi?
Kami tidak akan lelah mencari Anda sampai kapanpun. Selagi hutang belum dibayarkan, maka akan kami perpanjang masalah Anda. Jadi nggak usah terlalu waper ya, karena debt collectornya mungkin juga udah mulai kesal, udah mulai lelah juga dia ya kan. Setiap saat dia mengchat Anda tapi tidak ada tanggapan sama sekali ya. Mungkin dia lelah juga karena dia kan ditekan juga tuh oleh perusahaan. Dia kan debt collector itu ngejar target juga gitu loh. Jadi buat teman-teman semuanya, tetap fokus saja, fokus bekerja, fokus berusaha, kumpulkan uang Anda. Kalau duit Anda sudah terkumpul, negosiasikan. Jadi nggak usah terlalu fokus dengan ucapan mereka yang katanya mempermainkan, yang katanya mempersulit dan segala macam. Nggak usah baper ya. Habis itu lagi, mana lagi nih? Ini dia. DC Adapundi akan datang ke rumah atau tidak? Pertanyaan sampah yang selalu muncul dalam otak teman-teman itu adalah DC-nya akan datang ke rumah atau tidak. Padahal bukan itu problem kita. Problem Anda hari ini yang harus Anda taklukkan, bagaimana duit yang tidak ada ini menjadi ada. Itu problem pentingnya gitu loh. Bukan soal apakah DC-nya akan datang ke rumah, apakah DC akan berkunjung ke rumah. Itu bukan problem namanya ya. Jadi teman-teman semuanya coba berpikir positif aja. Terserahlah mereka mau datang ke rumah, mau berkunjung ke rumah. Yang jelas kalau kita tidak mampu bayar, jangan sampai gali lubang tutup lubang. Jelaskan aja. Debt collector bisa mengerti, syukur. Kalau nggak bisa mengerti kan sudah mereka jelaskan juga risikonya tadi. Pemblacklistan, tercatatnya skor kredit bermasalah, masuknya kita ke dalam pusat data fintech lending, ya nggak ada masalah. Hal-hal seperti itu. Yang penting tetap berpikir positif, tetap berpikir bagaimana masa depan kita jauh lebih baik lagi, dan ke depannya kita jangan lagi bergantung dengan hutang-hutang juga ya. Dan habis itu buat teman-teman semuanya yang juga mengalami ketakutan dengan pinjol-pinjol legal lainnya, Anda yang selalu diancam dan dicemas-cemasin juga, lanjutin aja menonton video ini ya. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MBK. Ini berbicara tentang rupiah cepat ya. Kalau berbicara soal rupiah cepat itu memang berbagai macam versi itu akan muncul dalam pemikiran teman-teman semuanya. Mungkin mulai dari cara-cara yang dilakukan debt collectornya ketika menagih. Ini ada beberapa SMS yang dikirim ya, dan kita lihat di sini ya. Disinilah letaknya. Kalau memang pinjol-pinjol itu gentleman, mereka pasti menyebutkan nama aplikasi. Kalau pinjol itu adalah pinjol ilegal, pinjol yang tidak resmi, mereka akan menyebutkan nama aplikasi. Tapi kalau pinjolnya resmi, ya kan, tapi tidak gentleman, udah pasti itu pinjol legal OJK gitu ya kan. Oke. Kau tidak bayar hutang, kau malam ini paginya ku akan bikin muka kau di tiang listrik, pagar tetangga dan tembok rumah kau biar semua tahu hutang kau ini gitu loh. Itulah bodohnya debt collector gitu loh. Dia mencoba menekan, mengancam bahwa akan mempermalukan, akan memasang foto di pagar tetangga, tapi dia sendiri tidak tahu tetangga siapa kan gitu ya kan. Atas nama siapa dan dia dari aplikasi mana, jumlah hutangnya berapa gitu loh. Jadi kalau ada teman-teman yang ketakutan gara-gara SMS yang seperti ini, itu keterlaluan banget ya. Jadi anggap lelucon aja hal-hal gini. Kapan perlu share aja tuh di media-media Anda semuanya gitu ya kan. Habis itu dikasih waktu ngelonjak. Terakhir gue kasih waktu jam 24.00 malam. Jam 24 lu nggak bayar, gue akses kontak lu, gue ajuin data-data pribadi lu ke semua pinjol. Oke. Mereka tidak akan berani menyebutkan nama aplikasi karena jelas ini dari pinjol legal, pinjol resmi, tapi kita nggak tahu ya ini dari pinjol mana. Yang jelas mereka pertama melakukan pengancaman. Yang kedua, mereka menghubungi Anda itu sudah lewat dari aturan penagihan dari debt collector yang hanya dibolehkan dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Sementara dari WA yang mereka kirim itu jam 10 malam. Ya, jadi senyumin aja hal-hal seperti ini. Jangan pernah baper ya teman-teman semuanya. Habis itu kau bayar sekarang, jangan kabur bawa yang bukan hak lu. Ingat umurmu belum tentu sampai besok. Jangan mati bawa hutang, gak berkah hidupmu. Padahal dia hidup aja makan riba ya kan. Lebih gak berkah lagi hidup dia gitu loh. Dia bekerja yang tujuannya penghasilannya halal untuk anak istri dan dia segala macam. Tapi dengan cara mereka bekerja di sebuah perusahaan pinjol dengan cara mencaci maki orang.
Ya kan, itu sebenarnya mereka sedang mencerminkan keburukan mereka. Tapi di posisi ini sudah berapa ini yang saya bacakan? 1, 2, 3. Sudah 3 yang saya bacakan, tidak satu pun menyebutkan nama aplikasi. Berarti ini real pinjol legal, tapi kita nggak tahu pinjol legal mana. Karena satu-satunya yang bisa mengakses ini pihak kepolisian dan OJK. Mereka bisa melacak nomor ini. Kalau kita sebagai masyarakat biasa, kita tidak mempunyai akses untuk melacak ini nomor dari mana gitu ya. Buronan pinjol, muka kau selfie pegang KTP akan ada di semua kontak WA kau. Kau nggak bayar, sekarang kita pajang muka kau di grup Open Donasi. Kita buka semua akses kontak kau, kita kirim muka pengajuan kau ke semua kontak WA kau. Kita tagih semua keluarga, saudara, teman sosial media kau untuk bayar hutang kau. Oke, sama aja, mereka tidak menyebutkan nama aplikasi. Jadi please ya, pesan-pesan buta seperti ini tidak diperuntukkan khusus untuk Anda gitu loh. Tapi ini dikirim khusus ke semua nasabah yang mengalami telat bayar. Jadi nggak usah baper kalau ini hanya ditekan untuk diri Anda. Oke, pertama ini sudah cacat. Mereka tidak berani menyebutkan nama aplikasi. Dan kebodohan mereka adalah ketika mereka melakukan pengancaman tidak menyebutkan dari mananya. Ketika ada nasabah yang benar-benar ingin melakukan pembayaran untuk mengatasi hal ini, kira-kira nasabahnya harus bayar kemana? Iya kalau nasabahnya hanya meminjam di satu pinjol. Kalau ada 3 pinjol, meraba akhirnya. Disitulah kebodohan debt collector gitu loh. Di satu sisi dia ingin mencaci maki, tapi di sisi lain dia ketakutan, dan lebih ketakutan daripada Anda yang membacanya. Ya. Yang ini monyet, hutang kau bayar bangsat, data kau lengkap di sini. Manfaatkan data kau untuk pesan paket sebanyak-banyaknya. Hutang kau sekarang sebelum privasi kau keluar dan ku sebar juga. Oke. Oh iya juga ya buat teman-teman semuanya, nanti kalau misalnya ada paket-paket orderan fiktif yang diantar oleh Kang Ojek, itu ketika Kang Ojeknya berkomunikasi dengan si pemesannya, itu tolong direkam ya, biar kita tahu juga itu dari aplikasi mana sih. Kan banyak juga tuh teman-teman yang melaporkan ya kan, mendapatkan orderan fiktif, tapi tidak satu pun teman-teman yang terbuka pemikiran dia untuk merekam ketika Kang Ojolnya itu berkomunikasi. Otomatis Kang Ojol kan tidak terima tuh dapat orderan fiktif, sementara yang mau nerima pesanan tadi tidak merasa mesan gitu ya kan. Tapi tolong direkam ya. Habis itu ini foto-foto orang tuamu bakalan kita sebar dan edit semua karena ulah masalah kau sepelekan, terancam satu keluarga. Oke, ini nggak usah baper juga ya buat teman-teman yang mendapatkan hal ini. Tidak satu pun ini mereka menyampaikan yang namanya nama aplikasinya. Jadi mereka hanya mencoba melakukan penekanan-penekanan yang mana ini mengganggu pemikiran teman-teman semuanya supaya diarahkan untuk gali lubang tutup lubang. Ya, jadi saya nggak lanjutin lagi. Ini semuanya chat-chat mereka itu tidak menyebutkan nama aplikasi satupun. Jadi kita juga bingung ya kan, ketika kita ingin melakukan pembayaran, kita nggak tahu nih harus melakukan pembayaran kemana gitu. Ya, jadi soal pelacakan lokasi, skip tracing, ancaman-ancaman buta, itu anggap sampah aja. Kalau teman-teman misalnya mencurigai salah satu pinjol legal, kan Anda yang lebih tahu tuh, Anda mencurigai salah satu pinjol legal, catat nama aplikasinya, hentikan pembayaran seumur hidup. Kenapa saya itu selalu menyampaikan buat teman-teman semuanya, putus komunikasi, ya gara-gara ini. Supaya Anda tidak membaca pesan-pesan buta yang tidak jelas seperti ini, yang mana itu akan mengganggu pemikiran Anda sendiri. Itulah tujuan saya, kenapa saya minta buat teman-teman semuanya, kalau Anda menyatakan sudah tidak mampu bayar, Anda sudah tidak sanggup bayar, step awal yang harus Anda lakukan adalah putus komunikasi, mulai SMS, WhatsApp, dan email. Tujuannya apa? Supaya hal-hal seperti ini tidak muncul lagi kepada diri Anda gitu loh. Walaupun kita tidak tahu nama aplikasinya, kalau Anda yang mengalami langsung, apalagi Anda juga nasabah dari pinjolnya atau debetur dari pinjolnya, pasti Anda akan mengalami ketakutan juga. Ya, itu makanya saya bilangin, kompaklah semuanya untuk memutus komunikasi supaya chat-chat sampah seperti ini tidak masuk lagi. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.